Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dan juga kesempatannya untuk membersamai saya, juga mendukung saya dalam proses pembelajaran guru penggerak pada siang hari ini. Jadi hari ini adalah aksi nyata daripada modul yang saya pelajari 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini adalah ini fasil saya, Bapak Komo Sediano, dan juga pengajar praktek saya Ibu Eka Fatmasari dari SLB 3, dan Bapak fasilitator ini adalah dari SMP Sambudi. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu Sekolah Hainan. Jadi nanti dengan kita belajar, saya memberikan pemahaman tentang disiplin positif dengan diharapkan bisa mewujudkannya juga diimplementasikan di Hainan School. Budaya positif, dari kata budaya positif ini mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan seperti apa sih budaya positif yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di Hainan School. Dari sini aja mungkin sudah terbayangkan positif, berarti hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebaikan, hal-hal yang berkaitan dengan untuk kemajuan dan kebaikan anak-anak kita. Nah, di sini adalah definisi daripada budaya positif. Apa sih budaya positif tersebut? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah kita gaungkan, kita berusaha implementasikan dalam belajar Merdeka Belajar. Berikutnya, konsep inti daripada budaya positif. Dari pembelajaran budaya positif itu adalah konsep intinya ada perubahan paradigma, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, ada juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini semua yang menjadi konsep daripada budaya positif yang semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, di sini pelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru, nah, ini akan memberikan pembelajaran yang bisa dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar ini sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan anak tersebut guna untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita. Berikutnya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Yang berikutnya, ilustrasi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah sehingga bisa menguatkan karakter anak. Ilustrasi, kita akan membahas tentang ilustrasi bahwa guru mengontrol murid. Ini adalah hal ilustrasi yang menjadi miskonsepsi bagi kita sebagai seorang pendidik. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mau dikontrol oleh gurunya. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang memang benar adanya, dia dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrolnya menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, tapi dia tetap lakukan karena dirinya mengizinkan untuk melakukannya. Nah, berikutnya
Ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan efektif, penguatan positif atau yang biasa disebut dengan bujukan. Ini biasa sering terjadi begini untuk kita yang ada di TK. Jadi adalah bentuk-bentuk kontrol. Ini adalah bagian-bagian dari bentuk kontrol. Segala usaha yang untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, jadi kita membujuk dia dengan tujuan kita mau melakukan apa yang akan kita mau. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan akan menolak bujukan kita, atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung pada gurunya. Dia berusaha. Seperti contoh gurunya, ada murid yang tidak mau melakukan sesuatu, contohnya dia tidak masuk kelas, dia tidak mau. Pasti kita akan melakukan penguatan positif dengan membujuknya. Nah, kadang ada murid yang hanya dengan sekali bujukan dia mau masuk kelas. Ada juga murid yang sudah dibujuk berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali, tetap juga mau masuk kelas. Bahkan sampai punya penelah untuk membujuknya. Nah, jadi di sini, inilah hal sebenarnya penguatan positif ini efektif untuk merupakan miskonsepsi kita juga. Berikutnya, ilustrasi juga bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini miskonsepsi juga buat seorang pengajar. Banyak sekali orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid kita berbuat hal-hal tertentu yang sesuai dengan keinginan guru pastinya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan yang mendasarkan sebuah pengukuran kinerja kita sebagai seorang pendidik. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidaklah efektif dalam jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita memaksa, kita membujuk anak, berarti kita memaksa mereka secara tidak langsung. Sebenarnya kita memaksa anak untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi itu hanya terjadi pada jangka waktu tertentu, tidaklah panjang. Hanya jangka waktu tertentu dia mau, tapi pada jangka waktu tertentu dia akan mulai menyadari, oh, bahwa hal ini tidak baik buat mereka. Nah, sehingga akan menimbulkan hubungan permusuhan. Kenapa dibilang permusuhan? Karena anak tersebut terpaksa untuk melakukannya, sehingga di dalam hatinya dia akan rasa dendam akan timbul pada diri anak tersebut. Berikutnya adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang terasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa aku sudah tidak bisa, aku tidak mampu. Mereka mengembangkan dialog dirinya negatif dalam diri dia sendiri. Kadang-kadang sulit loh bagi kita sebagai seorang guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Sebenarnya negatif, tapi kan ngomongnya sebenarnya halus. Tapi pesan itu negatif yang kita sampaikan kepada anak tersebut. Nah, jadi ini penguatan karakter yang anak merasa bersalah. Kamu sudah melakukan hal ini, kamu tidak salah. Kata-kata yang mungkin halus, tapi itu mengena pada diri anak tersebut, sehingga akan membuat dialog dalam dirinya itu menjadi dialog diri sendiri untuk negatif, membuat dirinya merasa bersalah. Oh, ayah itu salah. Berarti aku ini salah. Nah, disinilah sebenarnya merupakan miskonsepsi juga. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon di bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan adalah teori kontrolnya. Stimulus respon, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Realitas kebutuhan kita sama. Kontrolnya, realitas kebutuhan kita sebenarnya berbeda-beda. Nah, yang kita tahu kan anak semuanya sama yang dia butuhkan, belajar untuk menjadi pintar, untuk menjadi bisa. Tapi pada kontrolnya, realitasnya, cara pembelajaran mereka yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda.
berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap kita, ya. Jadi berpendapat contohnya sama, pendapatnya terhadap kita sama. Seperti apa? Memandang ini pilihnya terhadap saya pandangnya sama, tapi sebenarnya kita berusaha memahami pendapat orang lain sebenarnya dengan dunia yang berbeda. Untuk stimulus respon perilaku buruk dilihat sesuai dengan kesalahan. Nah, pada teori kontrol bahwa apapun yang dilakukan seorang itu memiliki tujuan. Nah, setiap orang melakukan hal-hal baik itu buruk ataupun tidak itu sebenarnya memiliki tujuan. Pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Terus pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pada stimulus berikutnya adalah saya bisa di sini pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau kita membujuk dan gagal, pasti kita akan memaksa anak itu dengan cara seperti apa? Kita coba dan coba lagi. Itu udah dari awalnya kita bujukan, ya kita bujukan yang positif itu adalah seperti tadi pendekatan yang positif. Tapi dengan bujuk terus menerus akan menjadi hal jadi paksaan tersebut. Nah, di sini untuk teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini akan nanti kembali ke keyakinan kelas sehingga akan mempelajari konsekuensi. Berikutnya ada yang paling terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini pikiran anak, saya bisa, saya menang, saya nggak bisa, saya kalah. Pada dasarnya model berpikir menang kalah, menang. Jadi kalau di teori kontrol itu semuanya menang. Dengan cara apapun dan bagaimanapun mereka pasti menang. Nah, proses yang berbeda yang akan dialami di sini. Nah, kita masuk pada disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi inilah disiplin positif adalah usaha untuk menumbuhkan atau memberdayakan anak tersebut. Dia mau melakukan sesuatu karena dari dalam dirinya, bukan karena ada imbalan, bukan karena ada ancaman ataupun karena ada hukuman. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik atau yang ada di dalam diri kita sendiri dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik buat anak-anak didik kita. Sekarang di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan itu? Yang nilai kebajikan bisa disepakati bersama. Ya, lepas dari suku kata agama, bahasa maupun latar belakang di tempat kita memiliki hal itu semua, ya memiliki bahasa yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Nah, ini bisa kita sepakati bersama, baik di kelas, nanti bisa kita dengan anak-anak. Kita mengarah kepada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk yang Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, untuk pada keterampilan hidup mengarah kepada life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita terapkan dan kita aplikasikan kepada anak-anak didik kita nanti. Nah, sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi kita sebagai manusia melakukan sesuatu, berperilaku? Jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakannya kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita
Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Berikutnya, kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini apa saja yang masuk ke dalam bertahan hidup? Seperti apa aja yang seperti keamanan, kesehatan. Terus untuk yang rasa sayang ya, kasih sayang seperti apa? Rasa diterima, dipedulikan oleh sesama, oleh teman kita, rasa ingin berbagi, ada tempat untuk berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Untuk kekuasaan, ini biasanya manusia memiliki ini harga dirinya tinggi, keinginan untuk memimpin, keinginan berprestasi, keinginan untuk diakui, dan keinginan untuk didengar. Ini masuk kepada kekuasaan. Ya, kebutuhan manusia yaitu dalam kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Seperti apa? Mandiri, memiliki keinginan untuk mencoba hal yang baru, mengendalikan dirinya. Untuk yang kesenangan, seperti apa sih kebutuhan kesenangan yang dibutuhkan manusia? Bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Itu adalah hal-hal yang menjadi kesenangan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi masuk pada motivasi. Sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 hal yang mendasari motivasi kita. Seperti apa? Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi tujuan dia melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman, biar nyaman sajalah, biar tidak dihukum. Nah, murid melakukan disiplin diri ini karena ia takut untuk dihukum. Berarti dia masuk pada motivasi ekstrinsik. Alasan keduanya itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan. Untuk yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri. Tapi ini sulit untuk kita kembangkan, untuk kita bisa mencapai ke titik tersebut. Tapi kita bisa melakukannya. Berikutnya, kita akan mengkonsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, jadi yang pertama adalah hukuman. Jadi ini adalah kita memberikan konsep disiplin, tapi sebenarnya dengan identitas gagal dengan cara berhukuman tersebut. Seperti apa? Itu akan menyakitkan untuk dihukum, merasa tidak nyaman, murid merasa takut. Hukuman itu memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut untuk dihukum sehingga membuat dia tidak jujur. Murid menjadi rendah diri. Jadi efek-efek daripada hukuman itu ada seperti ini. Jadi ini mengakibatkan daripada disiplin itu menjadi disiplin dalam taraf gagal. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal ini itu dengan penghargaan. Jika kita ingin murid itu melakukan, kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Sebenarnya itu tidak efektif karena siswa melakukan hanya karena ada imbalan dan tidak mau melakukan kalau tidak ada imbalannya. Yang kedua, itu bisa merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri dengki atau bahkan benci dari anak-anak yang akan merasa iri tersebut pada yang dapat karena yang dapat biasanya itu terus, yang dapat kejadian terus itu lagi sehingga walaupun mungkin tidak terlihat dia membenci anak tersebut, tapi dalam dirinya akan muncul atau timbul perasaan rasa iri tersebut. Kemudian dengan penghargaan terus-menerus itu akan mematikan kreativitas, yang artinya anak yang dapat akan merasa sudah dapat, jadi tidak perlu berusaha lagi. Aku nanti pasti bisa, pasti menang, pasti bagus punya saya, sehingga dia tidak ingin lagi meningkatkan kreativitasnya. Berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Dengan adanya ranking,
biasanya itu adalah masuk ke dalam sistem pengelompokan yang mana nanti di situ terlihat kemampuan anak, terlihat jelas lagi, oh dia bisa, dia tidak bisa, sehingga di sini akan terlihat, sehingga akan membuat anak tersebut merasa rendah diri. Berikutnya yaitu dengan konsekuensi. Konsekuensi, apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensi dia harus bertanggung jawab akan kesalahannya. Nah, yang ini masuk pada penguatan jangka pendek. Dengan adanya konsekuensi itu hanya masuk pada jangka pendek, artinya siswa yang diberi konsekuensinya akan berlangsung pada jangka yang pendek saja. Nah, kalau tidak ada konsekuensi ya udah dia akan melakukan lagi hal yang melenceng lagi. Perlu monitoring berkelanjutan. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak, kita harus selalu memantaunya, selalu melihatnya. Jadi perlu dimonitoring untuk benar nggak konsekuensi ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya stimulus respon. Stimulus artinya kita sebagai guru menyuruh dan murid melakukannya belum sampai pada kesadaran diri. Jadi murid melakukannya, contohnya ayo buang sampah secara tempatnya. Murid akan melakukan karena itu adalah ada perintah, ada yang disuruh sama guru. Jadi murid tersebut belum ada tahap kesadaran diri. Jadi kalau dia jalan lihat sampah, dia tidak akan ambil, dia biarkan karena belum timbul kesadaran dalam diri anak tersebut. Berikutnya ada kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Karena dengan adanya konsekuensi, kadang anak tidak ada waktu untuk merenung apa yang kulakukan ini salah atau benarnya. Benarnya harusnya seperti apa? Apa efeknya jika saya terus-terusan melakukan seperti ini? Nah, kalau dengan konsekuensinya jadi melakukan kan sudah ada aturannya, sudah ada konsekuensinya, jadi dia tidak akan melihat ke belakangnya lagi. Kita lanjut kepada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan cara restitusi. Jadi di sini adalah restitusi merupakan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Seperti apa? Murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Dia sadar melakukan salah, dia akan belajar bertanggung jawab akan kesalahan yang dia lakukan. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Dia mempunyai permasalahan, jadi mencari solusinya seperti apa pemecahan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Dari sini murid akan belajar bagaimana saya menghargai orang lain, juga menghargai diri saya sendiri. Untuk teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi murid tersebut, anak tersebut atau orang tersebut memegang kontrol pada dirinya sendiri. Murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan restitusi, konsep disiplin yang memang bisa sukses, itu murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya karena dia sadar akan dirinya bahwa saya melakukan kesalahannya. Dia akan bertanggung jawab akan kesalahan yang sudah dia lakukan dan dia akan bersemangat untuk memperbaiki. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi dengan cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Di sini pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Seperti apa sih ciri-ciri restitusi tersebut? Yang pertama, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Ada dia melakukan kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Dengan restitusi kita memberikan tawaran kepada anak sehingga anak bisa memilihnya. Kira-kira mana yang bisa kerjakan. Nah, jadi bukan sebuah paksaan. Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi berarti kita tidak akan menimbulkan hubungan-hubungan yang tidak baik dengan satu sama lainnya. Yang berikutnya menuntun untuk melihat dalam diri. Jadi dengan adanya restitusi juga itu akan menuntun daripada siswa kita juga untuk melihat dalam diri kita sendiri gimana letak kesalahan kita. Berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kembali ke tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Di saat kita melakukan kesalahan, kita akan kembali ke dasarnya lagi. Apa sih yang mendasari pada tindakan saya? Kembali ke 5 dasar tadi. Kira-kira di antara 5 tersebut, apa yang belum saya capai? Apa yang belum saya gapai sehingga saya melakukan kesalahan ini? Yang berikutnya adalah fokus pada karakter.
konsekuensi juga bisa masuk ke dalam yang sukses. Berikutnya, ini ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Jadi gimana kalau kita masukkan dalam konsep hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Seperti yang pertama, kalau masuk dalam hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Contoh, guru akan marah pada murid sehingga murid menjadi takut. Itu masuk dalam kategori hukuman. Nah, untuk yang konsekuensi seperti apa? Guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebagai berkali lipat. Kamu ngerjain PR ya, berarti kamu kerjain PR-nya nanti bisa kamu kerjakan, atau 2 kali ya kerjain PR-nya. Masuk dalam konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini masuk dalam. Untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini kembali lagi nanti ke keyakinan kelas. Jadi dalam kelas alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas, sehingga nanti murid saat melakukan kesalahan dia bisa kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Apa kalian yang buat sendiri tadi? Kenapa pas sekarang dilanggar? Nah, itu bisa kembalikan lagi ke siswanya. Berikutnya kita pada masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Apa saja? Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai pendidik biasanya penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di mana sih letak kita sebagai seorang pendidik? Posisi kita, posisi kontrol kita di mana letaknya? Mungkin kita bisa merefleksi diri kita sendiri saat ini. Kira-kira aku masuk dalam mana ya? Masuk dalam kategori apa? Apakah aku masuk dalam penghukum? Atau aku masuk sebagai pembuat merasa bersalah? Atau mungkin kontrol saya masuk sebagai teman, pemantau, atau manajer? Berikutnya, di sini masuk pada penghukum. Di sini adalah posisi kontrol. Ini adalah seperti ini. Pembuat besar. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Itu kata-kata yang biasanya muncul kalau posisi kontrol guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah. Dia akan sering berbicara. Berapa kali sih guru udah kasih tahu ke kamu itu kamu buat ibu merasa kecewa terus. Berikutnya, teman. Kalau dia posisi kontrolnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini aja tidak ada apa-apa, tidak apa-apa kan? Nah, jadi kali ini tidak apa-apa kan kamu salah. Nah, jadi di sini posisinya sebagai teman. Untuk memantau, biasanya kalimat-kalimat atau ucapan yang biasanya muncul adalah kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu biasa sebagai pemantau. Dia hanya melihat. Jadi dia nggak, kamu sudah melanggar. Kira-kira apa yang sudah menjadi peraturan? Konsekuensi mana yang sudah kamu langgar? Itu sebagai pemantau. Bagaimana dengan kalau dia masuk pada posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu buat? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ini kalimat yang bisa diucapkan oleh guru jika dia pada posisi kontrol. Kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok dikasih nama keyakinan kelas? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini mungkin bisa kita telah masing-masing. Nah, kenapa sih kita harus ada peraturan pakai helm kalau kita naik motor? Atau di saat pandemi kita pakai masker, kenapa harus kita pakai masker dan cuci tangan setiap saat? Awalnya itu menjadi peraturan, tapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga akan menjadi keyakinan dalam diri kita. Contoh sekarang pakai masker kita walaupun sudah tidak lagi diizinkan menggunakan, tapi sekarang karena sudah menjadi suatu kebiasaan, keluar pun kita akan tetap menggunakan masker. Juga begitu pula dengan menggunakan helm. Yang pada dasarnya tujuan menggunakan helm adalah untuk keselamatan diri kita. Di saat kita menggunakan helm karena tidak sakit biasanya, keluar pun kita harus juga pakai helm. Walaupun tanpa sadar kita tidak menyadari sebenarnya apa
Berikutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Restitusi adalah tadi sudah disampaikan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti pernyataan dosen 2004. Jadi sepertinya restitusi, mungkin teman-teman bisa coba untuk memahami dengan baik seperti apa sih restitusi tersebut. Berikutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, seperti inilah restitusi, segitiga restitusi yang bisa diterapkan di sekolah. Menstabilkan identitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di situ tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi jadi kita menganggap semua pernah, bahwa semua orang, siswa atau orang lain itu pernah melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu alasan. Jadi setiap yang dilakukan berarti ada alasannya. Apa sih saya melakukan ini? Berikutnya adalah menanyakan keyakinan dari kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian kita akan menanyakan sudah melanggar dari keyakinan apa yang sudah kita buat. Kemudian anak tersebut akan mulai untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi di dalam segitiga restitusi ini akan selalu terus seperti itu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tidak bisa dibolak-balik, jadi harus sesuai dengan urutan. Berikutnya, skenario kasus 1. Di sini kita coba buat, kemarin saya sudah membuat video dengan anak-anak yaitu dengan skenario kasus. Nah, ini ada skenario saya buat. Selena meminjam mainan temannya saat jam istirahat. Dan setelah istirahat selesai, Selena tidak mengembalikan mainan yang dipinjamnya. Dan kemudian Selena membawa pulang mainan tersebut yang dipinjamkan tanpa izin dari temannya. Di sini di skenario ini Selena sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana cara penyelesaian permasalahan ini kalau kita buat dalam pakai segitiga restitusi? Jadi di sini kemarin saya melakukan membuat video dengan Selena, yaitu cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi kita ajak anak tersebut sendiri, kemudian kita akan ajak ngobrol, sehingga kita akan menanyakan dengan proses segitiga restitusi tadi. Yang pertama tadi seperti yang masih yang sesuai dengan urutan tadi. Untuk skenario kasus kedua, pada saat di kelas, Kimi memukul temannya karena Kimi merasa diganggu oleh teman tersebut. Di sini saya juga sudah membuat video tentang segitiga restitusi. Jadi ini semua tadi adalah pemaparan yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan, juga kita implementasikan juga di kelas. Oh,
Ini adalah video tentang kita memecahkan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi jika ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, kita akan ajak dia berbicara, kita ajak dia ngobrol. Jadi tadi sudah ada urutannya. Yang pertama adalah menanyakan dulu alasannya dia menganggap bahwa anak melakukan kesalahan itu dianggap bahwa itu adalah kesalahan, bahwa orang lain pun juga pernah melakukan, atau kita pun juga pernah melakukan kesalahan tersebut, sehingga anak jangan merasa terlalu merasa bersalah. Yang kedua itu menanyakan alasannya apa, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah dilanggar daripada kesalahan anak tersebut. Jadi di sini pun di sini pun sama dengan kasus kedua, yaitu seperti ini tadi, dia memukul temannya karena merasa temannya itu sudah mengganggu. Jadi tadi disampaikan juga seperti itu juga, videonya tidak jauh berbeda. Jadi inilah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan, memberikan umpan balik. Kira-kira apa yang mungkin perlu kita berikan dengan budaya positif ini bisa kita laksanakan. Sebenarnya mungkin kita tanpa sadar sudah melaksanakan budaya positif yang ada dalam pemaparan kami tadi. Tapi mungkin kita belum menyadari atau mungkin belum tahu, oh ternyata namanya seperti ini, dan seperti ini. Baik teman-teman, mungkin silakan saya akan memberikan waktu untuk teman-teman memberikan tanggapan. Terima kasih, silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak kesempatannya teman-teman, terutama juga untuk Miss Emi. Kebetulan hari
sebelum hari ini kita mengenali itu, kita membuat kesepakatan kelas, atau kita sama juga kita sepakati itu adalah sebuah peraturan di kelas yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh seluruh warga di kelas tersebut. Ternyata pada hari ini kita diberikan lagi paradigma baru terkait itu adalah keyakinan kelas. Nah, jadi dari konsep keyakinan kelas itu ada konsep disiplin yang sudah diterangkan, yaitu apa yang kita pilih nih, apa kita sebagai penghukum, apa kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, jadi itu bisa kita pilih salah satu teman-teman yang mana kira-kira, tapi karena belum jelas juga di saya apakah yang mana yang paling baik yang kita terapkan di kegiatan belajar mengajar di sekolah, apakah kita sebagai teman atau sebagai manajer. Mohon dijelaskan lebih lanjut di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih di sana atas umpan baliknya, atas pernyataannya. Jadi tadi misalnya juga menyampaikan sebuah pertanyaan di 5 posisi kontrol ya, yang sudah kita ketahui tadi di sini 5 posisi kontrol tersebut. Bisa kami tanyakan, mana sih di antara 5 itu yang paling baik untuk kita jadi sebagai posisi kontrol di bagian mana? Jadi yang pasti yang paling baik adalah di bagian manajer. Manajer adalah yang sangat baik. Jadi di situ kita tidak akan memaksa, kita tidak akan mendoktrin anak kamu harus begini, harus begini, harus begini, tidak. Tapi kita mengimbangi, kita membersamai mereka, selalu memberikan masukan motivasi. Kalau saat mereka memberikan kesalahan atau apa yang akan kita lakukan. Jadi kita mungkin kita bisa kembali ke posisi kontrol. Kita bisa lihat kembali di posisi kontrolnya. Nah, di sini penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di antara 5 ini yang paling baik adalah di manajer. Di saat kita menemukan siswa kita melakukan sebuah kesalahan, apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita kira-kira tanyakan kepada anak? Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira kok sudah tahu? Nah, bagaimana sih kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi tidak ada pemaksaan di sini, tidak ada paksaan. Jadi kita akan kembalikan ke anak tersebut. Nah, supaya anak tersebut belajar berpikir di titik mana sih saya salahnya. Kemudian kita kaitkan dengan tadi keyakinan yang sudah kita berikan kepada anak tersebut saat di kelas. Tapi kadang kita tidak bisa memungkiri nih, terutama di TK. Nah, sebagai teman, karena jujur saya sendiri sebagai seorang pendidik, saya masih menerapkan posisi saya sebagai teman, bukan sebagai, kadang tidak memilih jatah sebagai teman. Karena di sini memang mungkin untuk kata-kata seperti ini mungkin muncul untuk di jenjang yang lebih tinggi, seperti mungkin di atas SD, SMP, SMA. Kalau di sini teman di TK, saya menerapkan saya posisi saya sebagai teman. Supaya apa? Dengan tujuan supaya anak yang anak murid atau anak didik saya tidak merasa saya ini tidak takut, atau dia merasa kalau saya udah merasa jadi temannya, dia akan lebih bisa mengekspresikan dirinya. Dia akan dengan gampangnya dia akan bercerita apapun yang dia ingin ceritakan kepada saya, tidak ada rasa takut. Tapi kadang sih, saya sering menemui kalau saya menempatkan diri saya sebagai teman, kadang mereka melunjak, ya kan? Kadang mereka melunjak karena menganggap saya sebagai temannya, asal mereka kadang dari katanya tidak terkontrol atau dari kadang tindakannya. Kadang dengan sendirinya mereka anak-anak dengan sendiri sambil termukul, kadang sambil tidak nyubit. Nah, kadang mereka menganggap mungkin saya sebagai temannya sehingga itu adalah bukan suatu kesalahan. Pada dasarnya sebenarnya itu masuk dalam kesalahan gitu loh. Nah, di sini kadang saya masih bisa berpikir juga bagaimana caranya saya tetap bisa menjadi teman mereka saat posisi saya di manajer. Nah, karena itu masih tetap akan menjadi perbaikan ke depannya. Tapi yang pasti dari
Jadi untuk menerapkan kita di TK, bisalah kita ambil posisi sebagai teman, dikolaborasikan sebagai manajer juga. Jadi seorang teman yang memberikan arahan juga Betul, manage mereka tetap Ya. sederhana. Tetap kita sebagai teman. Kalau menurut saya ya, mungkin teman-teman bisa memposisikan diri kalian masing-masing di mana sih letak yang saya di sini. Tapi tetap akan saya sampaikan yang terbaik adalah manajer. Ya, jadi kita yang terbaik adalah manajer karena di situ kita akan memanage mereka, bukan mengontrol. Di sini kita salah. Kita bukan mengontrol murid kita, nggak boleh, tapi memanage mereka supaya ke hal yang lebih baik. Tapi di sini saya tetap berangkat sebagai teman karena dengan saya berangkat sebagai teman, anak didik saya merasa dia akan mampu mengungkapkan apapun, mengekspresikan apapun yang dia ingin ungkapkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana. Mungkin daripada rekan-rekan yang lain mungkin ada tambahan. Nah, silakan. Oke, baik. Bagaimana? Satu lagi ya Bu. Oke, dipersilakan. Semoga kita akan semakin paham dengan ini semua nanti ke depannya. Baik, terima kasih Miss Eni. Ya, Mohon izin ya. ya silakan. Saya mau menanyakan tentang tahapan segitiga prostitusi. Oke, tahapan segitiga restitusi. Jadi kita kembali ke segitiga restitusi. Terima kasih ini segitiga restitusi. Mungkin ini sangat baru ya. Saya juga baru mengetahui istilah ini setelah saya belajar di sini, setelah saya mengikuti pendidikan ini, sehingga saya baru mengetahui ternyata segitiga ada namanya segitiga restitusi. Nah, jadi di sini saya baru mengetahui dilihat daripada makna daripada segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahannya, sehingga mereka setelah melakukan kesalahan mereka tetap bisa kembali ke komunitasnya kembali, tapi dengan karakter yang lebih kuat lagi walaupun dia sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini seperti apa tadi tahapan yang ditanyakan? Tahapan-tahapan daripada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya tidak langsung menyalahkan siswa. Di saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung kamu itu salah. Nah, jadi kita beranggap semua hal yang dilakukan itu kita juga pernah melakukan. Jadi di sini kita menstabilkan identitas anak, anak merasa oh saya sudah melakukan kesalahan, tapi tidak langsung menyalahkan anak. Nah, setelah itu masuk ke tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan alasannya, apa alasannya melakukan ini. Nah, jadi nanti kalau sudah siswa menyampaikan alasannya, baru kita kembali ke menanyakan keyakinan. Kita sudah tahu alasan dia melakukan, setelah itu kita akan kembali ke keyakinan. Nah, keyakinan kita kan sudah selalu menyampaikan ke keyakinan kelas. Jadi itulah pentingnya kita menyampaikan keyakinan kelas sendiri-sendiri sehingga anak akan tahu apa sih batasan-batasan mereka nanti. Nah, dari
berjuang dulu ya untuk melaksanakan kegiatan sampai selesai, semoga sampai bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih semuanya, guru-guru hebat. Kita sebagai guru, kita bisa bergerak membuat Indonesia kita semakin maju. Terima kasih banyak teman-teman semua atas waktu dan kesempatan